Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini teman-teman. Nah teman-teman, kali ini kita akan menginformasikan yaitu sistem zonasi pada penerimaan siswa atau peserta didik baru. Adilkah bagi siswa? Ini khususnya di tahun 2022-2023. Peserta didik baru PPDB untuk sekolah-sekolah negeri di Indonesia telah menerapkan sistem zonasi sejak tahun pelajaran 2018-2019. Beberapa bulan lagi, sekolah-sekolah negeri mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK akan menerima peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2022-2023 melalui sistem zonasi, suatu sistem penerimaan peserta didik baru yang mendasarkan pada zona tempat tinggal. Madrasah, lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama, dan sekolah-sekolah swasta tidak atau belum menerapkan sistem tersebut. Pemberlakuan sistem zonasi dalam PPDB dilaksanakan dengan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 51 tahun 2028 dan selalu diperbarui, yaitu kemudian diperbarui lagi tahun nomor 1 tahun 2021. Nah, secara garis besar di dalam peraturan tersebut diatur bahwa sistem penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui 4 pola, yakni zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan atau prestasi. Penerimaan siswa baru jalur zonasi jenjang SD paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah. Jenjang SMP paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Jenjang SMA paling sedikit yaitu 50% dari daya tampung sekolah. Nah teman-teman, melalui jalur afirmasi, penerimaan siswa paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah, dan jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ya teman-teman, paling banyak 5% saja dari daya tampung sekolah. Adapun jalur prestasi, implementasinya ya diatur pemerintah daerah, akan tetapi jalur prestasi tidak berlaku untuk pendaftaran dalam peserta didik baru TK dan kelas 1 SD pasal 12. Namun ketentuan ini tidak berlaku untuk sekolah SMK, Satuan Pendidik Kerjasama Sekolah Indonesia di luar negeri, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus sekolah berasrama, sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, dan sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang detailnya ditetapkan oleh pemerintah daerah, yaitu pasal 15. Nah, perdebatan terjadi secara intensif sejak awal mulai diberlakukan peraturan PPDB tersebut, PPDB baru ya teman-teman. Terus untuk bahkan sampai sekarang pro dan kontra masih di kalangan para ahli praktis ataupun masyarakat luas. Keberatan, kritik, komplain, protes dari beberapa elemen masih banyak bermunculan. Misalnya sejumlah orang tua yaitu wali murid ya di DKI Jakarta melakukan unjuk rasa atas pelaksanaan kebijakan, yaitu unjuk rasa ya teman-teman, yaitu sistem zonasi PPDB. PPDB dibilang sebagai kebijakan yang kurang bagus teman-teman, dan pelaksanaan juga kurang baik, maka ia perlu ditinjau ulang, yaitu perlu ditinjau ulang apalagi untuk jenjang SMA. Kebijakan sistem zonasi PPDB sangat merugikan siswa, sebab beberapa perguruan tinggi berkualitas bagus selalu memberikan jalur khusus kepada lulusan SMA melalui jalur prestasi. Hal ini tentunya diterimanya anak di SMA yang berkualitas menjadi penting. Ditambah beberapa penuturan bahwa sistem zonasi juga berdampak buruk pada guru. Nah, begitu teman-teman informasi kali ini, yaitu tentang PPDB SMA SMK yang perlu teman-teman ketahui. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk melihat video-video yang akan saya upload berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.